Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misna, mahasiswi UIN Alauddin Makassar, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Ilmu Perpustakaan dengan NIM 404121072. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah di abad ke-11. Sebuah kekuatan besar muncul dari Asia Tengah. Mereka adalah kaum Muslim Saljuk yang memenangkan pertempuran Malazgirt melawan Kekaisaran Bizantium pada tahun 1071. Kota-kota lain pun segera jatuh ke tangan kaum Muslim Saljuk seperti Edessa dan Antiokhia, seiring dengan jatuhnya sebagian besar wilayah Anatolia. Mereka kemudian mendirikan Kesultanan Rom dan mengambil alih kota Yerusalem dari kekuasaan dinasti Fatimiyah. Kejatuhan wilayah Anatolia, Yerusalem, dan kota-kota penting lainnya bagi umat Kristen memaksa Kaisar Bizantium Alexius I Komnenos meminta bantuan Paus Urbanus II di Eropa Barat untuk mengumpulkan pasukan dari penjuru Eropa melawan invasi kaum Saljuk di wilayah Bizantium dan merebut kota suci Yerusalem dari kekuasaan kaum Muslim. Dan perang besar pertama yang mengatasnamakan agama antara Islam dan Kristen pun dimulai, yang disebut dengan Perang Salib Pertama. Pada 27 November 1095 di Dewan Clermont, Prancis, Paus Urbanus II berseru kepada semua orang untuk berjuang dalam Perang Salib, sebuah tugas mulia dan suci untuk membela agama Kristen, merebut kota-kota Bizantium di Anatolia dan kota suci Yerusalem yang telah dikuasai kaum Muslim, dan mereka yang ikut dalam Perang Salib ini akan mendapat keselamatan dan pengampunan atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Perintah ini kemudian tersebar di Eropa Barat dan menarik banyak orang untuk bergabung dalam Perang Salib. Bagi Paus Urbanus II, ini adalah kesempatan untuk memperkuat kedudukan sekaligus pengaruh gereja dan kepausan dalam masyarakat Eropa, dan menyatukan Kristen Katolik di Barat dan Kristen Ortodoks di Timur. Gelombang pertama pasukan salib tiba di Konstantinopel pada pertengahan tahun 1096. Pasukan ini terdiri dari para petani, rakyat biasa, dan beberapa kesatria. Pasukan ini disebut pasukan salib rakyat, tidak terlatih untuk bertempur, dan tidak dilengkapi senjata yang lengkap. Pada bulan Oktober 1096, pasukan ini dikalahkan oleh pasukan Saljuk dari Kesultanan Rum. Gelombang kedua, pasukan salib terdiri dari para kesatria dan prajurit profesional dengan jumlah sekitar 60.000 prajurit. Mereka berdatangan ke kota Konstantinopel secara bertahap di akhir tahun 1906 sampai 1907. Di antara mereka adalah kelompok yang dipimpin oleh Godfrey dari Bouillon, Bohemond dari Taranto, Raymond dari Toulouse, dan Robert dari Flandria. Pasukan salib dan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Jenderal Tatikios lalu menuju ke Nisea, ibu kota Rom, dan menaklukkannya di bulan Juni 1097. Pada bulan Juli 1097, pasukan salib berhasil mendapat kemenangan besar di Darileum. Lalu, pasukan salib berbelah dua. Satu kelompok menuju ke kota Edessa, dan pasukan utamanya menuju ke kota Antiokhia. Pada tanggal 21 Oktober 1097, pasukan salib tiba di Antiokhia dan segera mengepung kota tersebut. Pengepungan ini berlangsung selama 8 bulan dan berhasil ditembus dengan datangnya bantuan dari Laut Mediterania. Sementara itu, negara-negara Islam masih sibuk bertikai demi kekuasaan. Dan pada bulan Juli 1098, pasukan dari dinasti Fatimiyah merebut kota Yerusalem dari Kesultanan Rum. Sementara itu, di akhir 1098, pasukan salib menyerang kota Ma'arat al-Nu'man dan menyerang penduduknya.
Pada 7 Juni 1099, pasukan salib telah tiba di kota suci Yerusalem dengan jumlah pasukan tersisa sekitar 12.000 prajurit. Dengan datangnya kapal-kapal bantuan dari Genoa, pasukan salib membuat ketapel, alat pendobrak gerbang, dan 2 menara kepung. Dilindungi oleh benteng perlindungan yang besar, kota Yerusalem menjadi sangat sulit untuk ditembus. Pertempuran yang sengit pun berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, hingga Godfrey dari Bouillon menemukan satu bagian yang lemah dari benteng itu dan berhasil menembusnya serta memasuki kota Yerusalem pada 15 Juli 1099. Dengan pembantaian terhadap penduduk Yerusalem, terjadi puluhan ribu jiwa terbunuh, baik Muslim maupun non-Muslim atau Yahudi. Kota suci Yerusalem telah jatuh ke tangan pasukan salib, dan Godfrey dari Bouillon terpilih sebagai pemimpin Yerusalem. Tanggal 12 Agustus 1099, pasukan salib sekali lagi berhasil mengalahkan pasukan dinasti Fatimiyah dari Mesir yang mencoba merebut kembali kota Yerusalem, menandai berakhirnya Perang Salib pertama. Paus Urbanus II yang menyerukan Perang Salib melawan kaum Muslim meninggal 2 minggu setelah kejadian tersebut. Setelah Perang Salib pertama berakhir pada tahun 1099, 4 negara Kristen di bawah kekuasaan salib dibentuk di wilayah Mediterania Timur. Negara itu adalah Kerajaan Yerusalem, Tripoli, Antioquia, dan Edessa. Dengan dibentuknya negara-negara salib ini, umat Kristen dapat mengatur dan mempersiapkan serangan selanjutnya untuk memperluas wilayah mereka. Namun, pada tanggal 24 Desember 1144, Edessa sebagai wilayah paling utara dan berbatasan langsung dengan wilayah Muslim Saljuk diserang dan berhasil ditaklukkan oleh Imad ad-Din Zengi, seorang pemimpin Muslim dari Mosul, Irak, dan Aleppo, Suriah. Jatuhnya Edessa ke tangan umat Islam mengejutkan umat Kristen di Eropa Barat, yang kemudian memicu adanya Perang Salib kedua. Pada tanggal 1 Desember 1145, Paus Eugenius III, pengganti Paus Urbanus II, menyerukan Perang Salib kedua untuk merebut kembali Edessa, dibantu oleh seorang kepala biara dari Clairvaux. Seruan ini berhasil mengumpulkan pasukan salib yang sangat besar, dipimpin oleh 2 raja Eropa, yaitu Raja Konrad III dari Jerman dengan 20.000 pasukannya dan Raja Louis VII dari Prancis dengan 15.000 pasukannya. Pasukan salib ini kemudian memulai perjalanannya menuju ke kota Konstantinopel pada bulan Juni 1147. Sementara itu di Edessa, Nur ad-Din, anak sekaligus penerus Iman ad-Din Zengi yang telah meninggal, berhasil mengalahkan Jocelyn II yang berusaha merebut kembali Edessa. Ia kemudian membunuh dan menjual penduduk Kristen di Edessa sebagai budak karena telah membantu Jocelyn II. Di kota Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, Raja Konrad III telah tiba lebih dulu pada tanggal 10 September 1147. Dia lalu memutuskan untuk menyeberang ke Anatolia tanpa menunggu kedatangan Raja Louis VII. Meskipun hubungan pasukan salib dengan Kekaisaran Bizantium tidak cukup baik, Kaisar Bizantium saat itu, Manuel I Komnenos, memperingatkan Raja Konrad III untuk menempuh jalur sepanjang pantai Mediterania demi menghindari pasukan Muslim Saljuk yang cukup besar. Peringatan ini diabaikan oleh Raja Konrad III. Pasukannya tetap nekat menuju daratan Anatolia yang cukup gersang tanpa rencana dan kekurangan makanan. Pasukan Konrad III dikalahkan oleh pasukan pemanah Muslim Saljuk di pertempuran Bolelium II. Raja Konrad terluka cukup parah dan harus menarik mundur sisa pasukannya kembali ke Konstantinopel. Raja Louis VII yang telah tiba di kota Konstantinopel kemudian menggabungkan pasukannya dengan pasukan Konrad III. Mereka berhasil membalas kekalahan di Dorelium, tapi ketika melintasi Gunung Kamus, sekali lagi pasukan Muslim Saljuk mengalahkan pasukan salib dengan cukup parah. Meskipun begitu, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka menggunakan kapal.
Raja Louis VII tiba di kota Antioquia pada bulan Maret 1148, sementara Raja Konrad III terus menuju ke selatan. Di Antioquia terjadi perselisihan antara Raimon, penguasa kota Antioquia, dengan Raja Louis VII. Hal ini menyebabkan tujuan pasukan salib berubah dari rencana awalnya. Raja Louis VII dan pasukannya kini menuju ke selatan mengabaikan Edessa yang seharusnya mereka bebaskan. Kota Damaskus yang menjadi ancaman terdekat kota suci Yerusalem kini menjadi tujuan baru mereka. Dari Yerusalem, Raja Louis VII dan Raja Konrad III bergerak menuju ke kota Damaskus dan tiba pada tanggal 24 Juli 1148. Pasukan salib ini melakukan pengepungan ke kota Damaskus selama 4 hari lamanya. Dengan perencanaan yang buruk, kekurangan sumber air, dan pertahanan kuat yang diberikan pasukan Damaskus membuat pertempuran berlangsung sengit dan banyaknya korban di kedua belah pihak. Dengan semakin berkurangnya jumlah pasukan salib, mereka tetap tidak mampu membuat sedikit pun kemenangan di Damaskus. Pada akhirnya, pasukan Muslim dalam jumlah besar dikirim oleh Nur ad-Din untuk membantu Damaskus. Pasukan salib yang telah menderita kekalahan berkali-kali kini tidak punya pilihan. Mereka terpaksa harus mundur dan mengakhiri pengepungan Damaskus pada tanggal 29 Juli 1148 yang mengakhiri Perang Salib Kedua. 4 Juli 1187 terjadilah pertempuran besar antara pasukan Muslim melawan pasukan Kristen dari kerajaan Yerusalem yang disebut Pertempuran Hattin. Pasukan Muslim ini dipimpin oleh Salahuddin al-Ayyubi, seorang pemimpin besar yang berhasil menyatukan Mesir dan Suriah. Dengan bersatunya kekuatan kaum muslimin ini, Salahuddin memenangkan pertempuran Hattin dan pada tanggal 2 Oktober 1187, kota suci Yerusalem berhasil direbut dari tangan kaum Kristen. Berita jatuhnya kota suci Yerusalem ke tangan kaum muslimin ini kemudian sampai ke Eropa dan mengejutkan pemimpin gereja di sana yang berujung pada seruan untuk mengadakan Perang Salib Ketiga. Paus Gregory VIII meninggal tidak lama setelah menerima berita jatuhnya kota suci Yerusalem. Penerusnya, Paus Clement III kemudian melanjutkan seruan Perang Salib ini ke kerajaan-kerajaan Eropa saat itu. 3 raja Eropa menjawab serangan ini. Mereka adalah Raja Henry II dari Inggris, Raja Philips II dari Prancis, dan Frederick I Barbarossa merupakan Raja Jerman sekaligus Kaisar Romawi Suci. Tahun 1187, Raja Henry meninggal dan misi Perang Salib kini dipegang oleh penerusnya, Raja Richard I yang memiliki julukan si hati singa. Raja Frederick mengarahkan pasukannya yang begitu besar dengan kekuatan sekitar 20.000 prajurit. Pasukan ini berangkat dari Regensburg menuju ke kota Konstantinopel melalui jalur darat pada awal tahun 1190. Kaisar Bizantium saat itu, Haisak II, khawatir dengan kekuatan besar pasukan Frederick yang memasuki kotanya dan sewaktu-waktu dapat menggulingkan kekuasaannya. Kaisar Haisak terpaksa harus memberi bantuan logistik kepada pasukan besar ini. Frederick dan pasukannya kemudian melintasi Anatolia. Serangan-serangan dari pasukan Saljuk dapat diatasi dengan mudah. Namun pada tanggal 10 Juni 1190, pasukan besar ini kehilangan pemimpinnya. Raja Frederick meninggal ketika menyeberangi sungai. Ia terjatuh dari kudanya dan tenggelam dalam arus sungai. Dengan duka yang mendalam, sebagian besar pasukan ini kembali ke negerinya. Posisi Frederick kemudian digantikan oleh Leopold V dari Austria yang melanjutkan misi Perang Salib bersama sisa pasukan melalui jalur laut. Pasukan yang semula besar ini kemudian seketika menjadi tidak begitu berarti. Sementara Raja Richard dan Raja Philip yang sebenarnya sedang berselisih kemudian bersatu untuk mengarahkan pasukan salib bersenjata lengkap dengan kekuatan sekitar 15.000 prajurit. Pasukan ini menuju ke Tanah Suci melalui jalur laut. Raja Philip dan pasukannya tiba di kota Akko pada musim semi 1191, sementara Raja Richard ditunda kedatangannya karena harus menaklukkan Siprus yang merupakan wilayah Kekaisaran Bizantium.
Penaklukan Siprus dianggap penting bagi Raja Richard untuk mengamankan jalur logistik bagi pasukan salib. Pada akhirnya, ketiga pasukan salib ini bertemu di kota Akko pada tanggal 8 Juni 1191 dan mulai di kota tersebut. Di bawah kepemimpinan Raja Richard, si hati singa, pasukan salib ini kemudian berhasil menaklukkan kota Akko pada tanggal 21 Juli 1191. Perselisihan kemudian muncul akibat pembagian hasil rampasan. Perang yang dirasakan tidak adil. Leopard yang merasa dicurangi oleh Raja Richard kemudian meninggalkan Tanah Suci beserta sisa-sisa pasukannya. Tidak lama setelahnya, Raja Philips juga meninggalkan Tanah Suci untuk mengatasi berbagai situasi di negerinya. Raja Richard kini sendirian dalam misi perang salib. Jumlah pasukan salib telah banyak berkurang, tetapi ia tetap maju dan menaklukkan kota selanjutnya, yaitu kota pelabuhan Jaffa. Dalam perjalanan menuju kota Jaffa, pasukan Raja Richard pada akhirnya bertemu dengan pasukan Salahuddin di Arsuf. Lalu pertempuran sengit pun terjadi, yang dikenal dengan nama Pertempuran Arsuf yang terjadi pada tanggal 7 September 1191. Diduga Raja Richard memenangkan pertempuran ini dan membuat moral pasukan salib naik. Bagi pasukan muslim, kekalahan ini merupakan kekalahan yang memalukan sekaligus merusak reputasi Salahuddin sebagai penakluk yang tak terkalahkan. Setelah menaklukkan kota Jaffa, Raja Richard dan pasukannya kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke kota suci Yerusalem. Ketika pasukan salib itu sampai di Bait Nuba, berjarak sekitar 19 km dari kota suci Yerusalem, cuaca buruk melanda, persediaan logistik juga semakin menipis, dan kekhawatiran akan serangan mendadak dari pasukan Salahuddin yang akan melenyapkan pasukan salibnya akhirnya membuat Raja Richard memerintahkan pasukannya kembali mundur ke daerah pesisir. Pada tanggal 12 Juli 1192, secara mengejutkan, pasukan Salahuddin menyerang dan mengambil alih kota Jaffa. Tapi, Raja Richard segera menyerang balik dengan kekuatan armada lautnya. Pertempuran yang sengit kembali terjadi antara pasukan Salahuddin dan pasukan Raja Richard. Pada akhirnya, Raja Richard menang dan Jaffa kembali dikuasai oleh pasukan salib. Meskipun kalah, pasukan Salahuddin tidak banyak berkurang. Salahuddin juga berhasil menjauhkan pasukan salib dari kota suci Yerusalem dan tetap mengamankannya di bawah kekuasaan kaum muslim. Sementara itu, Raja Richard kini juga harus menghadapi situasi di negerinya yang tidak stabil. Dia harus kembali ke Inggris untuk mengamankan kekuasaannya. Dan di tanggal 2 September 1192, Raja Richard dan Sultan Salahuddin pada akhirnya melakukan kesepakatan perjanjian damai. Hasil dari kesepakatan itu adalah kota suci Yerusalem tetap berada di bawah kekuasaan kaum muslim dengan mengizinkan dan memberi jaminan keamanan bagi para peziarah dan pedagang Kristen yang datang mengunjungi Yerusalem. Raja Richard kemudian meninggalkan Tanah Suci pada tanggal 2 Oktober 1192 tanpa pernah berhasil menyentuh sedikit pun kota suci Yerusalem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.